Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kedua kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penjelasan dan studi kasus algoritma greedy. Algoritma greedy itu apa sih? Sebelum kita menjelaskan apa itu algoritma greedy, tujuan video pada kali ini yaitu yang pertama memahami konsep dasar algoritma greedy, yang kedua menyelesaikan studi kasus secara perhitungan manual, dan yang ketiga mengimplementasikan studi kasus menggunakan algoritma greedy dengan bahasa pemrograman Python. Oke. Nah, apa itu sih algoritma greedy? Algoritma greedy adalah pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan sekarang dengan harapan bahwa setiap langkah akan membawa kita lebih dekat ke solusi akhir yang optimal. Dalam konteks greedy, kita selalu memilih opsi yang paling menguntungkan saat ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi di masa depan. Ini mirip dengan mengambil sejumlah uang tunai yang tersedia dari mesin ATM tanpa memikirkan bagaimana pengeluaran itu akan memengaruhi saldo akhir. Nah, kemudian kegunaan utama dari algoritma greedy adalah untuk menemukan solusi optimal dalam persoalan optimasi dengan cepat. Pendekatan ini sangat berguna dan banyak kasus di mana kita perlu maksimalkan atau minimalkan sesuatu dengan cara yang efisien. Contoh penerapannya termasuk perencanaan jadwal, pengkodaan data, manajemen sumber daya, dan banyak lagi. Nah, itu merupakan suatu pengertian dari algoritma greedy serta kegunaannya. Selanjutnya, selain itu kita harus tahu nih jenis-jenis dalam algoritma greedy itu apa aja. Nah, terdapat beberapa jenis algoritma greedy yang digunakan dalam berbagai konteks. Beberapa di antaranya termasuk pertama, Human's coding yang digunakan dalam kompresi data. Yang kedua, activity selection. Algoritma ini digunakan dalam manajemen waktu dan penjadwalan. Yang ketiga, Kruskal algorithm digunakan dalam masalah pohon minimal atau minimum spanning tree pada grafik. Dan yang keempat itu ada Prim's algorithm, yaitu seperti Kruskal. Prim algorithm juga digunakan dalam masalah pohon minimal, tetapi fokus pada membangun pohon dari satu simpul awal dengan memilih edge kecil yang terhubung. Itu merupakan jenis-jenis dalam algoritma greedy. Setelah kita mengetahui apa itu algoritma greedy, kegunaannya, dan jenis-jenisnya, selanjutnya yaitu kita harus tahu nih bagaimana langkah-langkah dalam suatu algoritma greedy. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus inisialisasi masalah. Tentukan himpunan kandidat solusi yang tersedia. Definisikan fungsi tujuan atau tujuan ingin maksimalkan atau meminimalkan sesuatu. Kemudian yang kedua, sorting berdasarkan kriteria greedy. Urutkan elemen kandidat berdasarkan strategi serakah, misalnya nilai tertinggi, rasio terbaik, waktu paling awal, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada pemilihan optimal lokal, di mana pilih elemen terbaik saat ini berdasarkan kriteria yang tidak melanggar batasan masalah. Dan yang keempat yaitu update solusi dan kondisi, di mana tambahkan elemen tersebut ke dalam solusi sementara, perbarui sumber daya atau kondisi kapasitas waktu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ulangi proses. Ulangi pemilihan hingga semua elemen diperiksa atau batasan tidak memungkinkan. Dan yang terakhir itu hasil akhirnya, di mana kembalikan solusi akhir yang telah dibangun dari keputusan lokal terbaik. Jadi,
algoritma greedy tidak selalu memberikan solusi yang optimal secara global, tetapi sangat efisien untuk masalah tertentu yang memenuhi greedy, choice property, dan optimal substructure. Seperti itu. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam suatu algoritma greedy. Nah, selain itu, algoritma greedy juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan, di mana yang pertama, yaitu kelebihannya sederhana dan cepat. Algoritma greedy relatif mudah dipahami dan diimplementasikan dan seringkali memiliki kinerja yang cepat. Dan juga ada kelebihan yaitu solusi terdekat. Algoritma ini cenderung menghasilkan solusi yang cukup mendekati optimal dalam waktu yang singkat. Selain itu juga memiliki kelemahan, di mana kelemahannya yang pertama tidak selalu optimal. Algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Ada kasus di mana solusi yang dihasilkan jauh dari solusi terbaik. Dan yang kedua, pemilihan kriteria. Kegagalan dalam pemilihan kriteria rakus yang tepat dapat mengakibatkan hasil yang tidak optimal. Dan yang terakhir, kelemahannya adalah pengabaian konsekuensi masa depan, di mana algoritma ini tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap langkah, sehingga dapat menghasilkan solusi yang suboptimal dalam beberapa kasus. Nah, itu merupakan kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dalam suatu algoritma greedy. Setelah kita mengetahui beberapa konsep dasar dari algoritma greedy, nah selanjutnya kita akan membahas nih mengenai studi kasus yang kami angkat, yaitu fractional knapsack, di mana seorang arkeolog sedang menjelajahi gua dan menemukan beberapa barang berharga. Dia membawa ransel dengan kapasitas maksimal 15 kg. Dia menemukan beberapa barang dengan berat dan nilai yang berbeda. Dikarenakan waktu yang terbatas, dia hanya bisa mengambil sebagian dari setiap barang. Jadi tentukan barang mana saja yang harus diambil atau sebagian atau seluruhnya agar total nilai yang dibawa maksimal dengan kapasitas ransel. Berikut adalah barang-barang yang ditentukan oleh arkeolog tersebut. Nah, di mana barang temuannya itu ada emas batangan, kamera antik, permata, dan liontin dengan emas batangan beratnya 5 dengan nilai 10 juta dan rasio 2 juta, dan kamera antik beratnya 4 juta, nilainya 8 juta dan rasionya 2 juta, dan permata beratnya 6 kg dengan nilai 9 juta dan rasio 1 juta 500, dan liontin yaitu beratnya 3 kg dengan nilainya 6 juta dan rasionya 2 juta. Ini merupakan studi kasus yang kami angkat. Untuk menyelesaikan ini, sama seperti algoritma Dijkstra tadi, yaitu menggunakan perhitungan manual dan implementasi dengan bahasa pemrograman Python. Oke, lanjut. Ini merupakan suatu langkah untuk melakukan suatu perhitungan manual, di mana ini nanti akan dijelaskan dengan anggota tim saya, yaitu perhitungan manual algoritma greedy dari studi kasus tersebut dapat dilihat lebih lengkap pada Covel Word dokumen. Selanjutnya adalah studi kasus algoritma greedy. Seorang arkeolog sedang menjelajahi gua dan menemukan beberapa barang berharga. Dia membawa ransel dengan kapasitas maksimal sebesar 15 kg. Dia menemukan beberapa barang dengan berat dan nilai yang berbeda. Dikarenakan waktu yang terbatas, dia hanya bisa mengambil sebagian dari setiap barang. Tentukan barang apa saja atau mana saja yang harus diambil sebagian atau seluruhnya, agar total nilai yang dibawa maksimal dengan kapasitas ransel. Berikut adalah beberapa barang yang ditemukan oleh arkeolog tersebut. Yang pertama ada emas batangan dengan berat 5 kg dengan nilai 10 juta. Yang kedua ada kamera antik dengan berat 4 kg senilai 8 juta. Kemudian ada permata dengan berat 6 kg senilai 9 juta. Dan yang terakhir ada liontin dengan berat 3 kg dengan nilai 6 juta. Penyelesaian dari studi kasus tersebut yang pertama adalah urutkan barang berdasarkan rasio nilai per kilogram, yakni emas batangan sebanyak rasionya adalah 2 juta, di mana diperoleh dari 10 juta dibagi 5, yaitu 2 juta. Kemudian kamera antik senilai 2 juta didapat dari 8 juta dibagi 4.
Kemudian ada liontin sebanyak 2 juta dari 6 juta dibagi 3. Dan yang terakhir adalah permata sebanyak 1.500.000 dari 9 juta dibagi 6. Kemudian yang kedua adalah isi ransel hingga kapasitas mencapai 15 kg. Yang pertama kita masukkan emas batangan sebanyak 5 kg atau diambil seluruhnya dengan nilai 10 juta. Jadi sisa kapasitasnya menjadi 10 kg. Yang kedua, masukkan kamera antik seberat 4 kg atau diambil seluruhnya dengan nilai 8 juta. Sisa kapasitas yaitu 10 dikurangi 4 menjadi 6 kg. Kemudian liontin diambil 3 kg atau diambil seluruhnya dengan nilai 6 juta. Jadi sisa kapasitasnya 6 dikurangi 3, jadi kapasitasnya menjadi 3 kg. Dan yang terakhir adalah permata 6 kg diambil sebagian, yaitu 3 kg dari 6 kg dengan senilai 4.500.000 didapat dari 9 juta dibagi 2. Jadi sisa kapasitas sekarang adalah 3 dikurangi 3 sama dengan 0 kg. Maka tas telah terisi sepenuhnya. Selanjutnya kita jumlahkan nilai totalnya. Emas seharga 10 juta, kamera seharga 8 juta, liontin seharga 6 juta, dan permata seharga 4.500.000. Jadi total nilai yang dibawa adalah 10 juta ditambah 8 juta ditambah 6 juta ditambah 4.500.000. Hasilnya adalah total nilai yang dibawa adalah 28.500.000 rupiah. Nah, dari perhitungan manual yang sudah teman atau anggota tips saya jelaskan tadi, yaitu selanjutnya merupakan implementasi Python, di mana dari teori ke praktek, perhitungan manual dikonversi ke dalam bahasa pemrograman Python. Go program! Oke, seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Python dalam suatu studi kasus fraksional Knapsack dengan algoritma greedy, di mana tujuan program ini yaitu untuk memaksimalkan nilai total barang yang bisa dibawa dalam ransel 15 kg dengan catatan barang bisa diambil sebagian atau fraksional dan pendekatan menggunakan algoritma greedy berdasarkan rasio nilai per berat. Oke, di mana pada baris item yang di dalamnya terdapat emas batangan dengan berat 5 dan nilai 10 juta dan seterusnya, yaitu di mana ini merupakan daftar barang yang ditemukan arkeolog. Formatnya nama barang, berat dalam kilogram, nilai dalam rupiah. Tujuannya untuk memaksimalkan total nilai dengan kapasitas ransel 15 kg. Ini untuk data barangnya. Dan selanjutnya untuk kapasitas ransel. Nah, di sini ada fungsi max-weight 15, di mana kapasitas maksimum ransel adalah 15 kg. Dan selanjutnya yaitu menghitung rasio nilai per berat, di mana terdapat dalam satu fungsi item with ratio value per weight name weight value for name weight value in item, di mana fungsi ini yaitu untuk setiap barang hitung rasio nilai per berat value per weight dan simpan sebagai tuple di rasio nama, berat, dan nilai. Ini penting karena greedy akan memilih rasio tertinggi terlebih dahulu. Lanjut di fungsi selanjutnya yaitu item with ratio sort reverse through, di mana barang diurutkan dari rasio tertinggi ke terendah. Contoh perhitungan rasio yaitu emas 10 juta dibagi 5 itu adalah 2 juta. Dan kamera 8 juta dibagi 4 yaitu 2 juta. Dan permata 9 juta dibagi 6 yaitu 1.500.000 dan liontin 6 juta dibagi 3 yaitu 2 juta. Jadi, liontin kamera emas punya rasio sama dan akan diproses sesuai urutan dengan list. Lanjut ke kode atau fungsi selanjutnya yaitu inisialisasi variabel penambah.
menampung, di mana total value ini merupakan total nilai barang yang dibawa, sedangkan current weight ini merupakan berat ransel saat ini, dan untuk ratio ini merupakan daftar barang yang diambil utuh atau sebagian. Ini fungsi untuk menginisialisasi variabel penentu. Selanjutnya, yaitu bagaimana proses greedy untuk mengisi ransel. Nah, itu terdapat pada fungsi atau loop for ratio name weight value in item with ratio. Nah, ini merupakan loop melalui setiap barang yang telah diurutkan berdasarkan rasio. Dan untuk fungsi if current weight ini, jika barang masih bisa masuk penuh ke dalam ransel. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu reshape atten. Nah, ini untuk melakukan tambahkan barang secara penuh ke hasil, baru melalui suatu perbarui berat dan total nilai, dan baru di else. Jika barang terlalu berat, hanya bisa ambil sebagian. Dan remaining weight ini yaitu hitung sisa kapasitas dan nilai parsial berdasarkan rasio. Dan fungsi selanjutnya untuk reshape atten sampai break ini untuk mengambil sebagian barang, lalu hentikan karena ransel penuh. Nah, ini itu merupakan fungsi-fungsi untuk proses greedy dalam suatu mengisi ransel. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita menampilkan barang yang diambil. Nah, cara menampilkannya yaitu dengan fungsi print. Nah, kemudian ada fungsi for name weight value in ratio, di mana nanti itu akan menampilkan setiap barang yang akan berhasil diambil. Format nilai menggunakan titik 2 agar tampil sebagai rupiah terformat. Nah, ini merupakan bagaimana caranya kita nanti itu dapat menampilkan barang yang diambil. Selanjutnya, kita dapat menampilkan total nilai. Gimana caranya? Nah, kita menggunakan fungsi print di mana total nilai maksimal dibawa RP dengan integer total value. Ini digunakan untuk menampilkan total nilai yang berhasil dibawa oleh arkeolog. Dan hasil programnya nanti akan menampilkan berbagai barang yang diambil dengan total nilai maksimal yang dibawa nantinya adalah 28.500.000. Seperti itu. Nah, coba kita run ya. Nah, ketika di run, ini adalah hasilnya. Barang yang diambil adalah ini, terus total nilainya yaitu 28.500.000. Nah, mungkin itu saja implementasi bahasa pemrograman dalam suatu studi kasus algoritma greedy factorial knapsack dalam suatu bahasa pemrograman Python. Terima kasih. Dari perhitungan manual dan implementasi bahasa dalam pemrograman Python, dalam suatu algoritma greedy, di studi kasus yang kami angkat, dapat kita kesimpulkan bahwa algoritma greedy merupakan pendekatan yang sederhana namun efektif dalam menyelesaikan masalah optimasi dengan cara mengambil keputusan terbaik secara lokal di setiap langkah. Meskipun keputusan yang diambil tidak selalu menghasilkan solusi global yang optimal, pada kasus tertentu seperti factorial knapsack, pendekatan greedy dapat memberikan solusi optimal secara efisien. Studi kasus yang telah diselesaikan membuktikan bahwa strategi ini mampu memaksimalkan nilai total dalam batasan kapasitas dengan hasil yang dapat divalidasi melalui perhitungan manual dan implementasi program menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini merupakan penjelasan dan juga studi kasus dari algoritma greedy yang sudah kami selesaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.